Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan siang hari ini saya menyapa menjelang waktu zuhur ini. Insyaallah kita bisa mempergunakan waktu-waktu yang tersisa di bulan Rajab ini, kurang lebih tinggal 14 hari akan berakhir bulan Rajab ini. Jika bulan Rajab ini kita belum bisa maksimal, maka di tahun depan kita belum tentu bisa menemuinya di bulan Rajab yang sama seperti itu. Sebelum saya memberikan penjelasan ya terkait ini, kitab yang paling otoritatif, validitasnya paling tinggi, kitab Sahih semuka bumi yang paling sahih setelah kitab Al-Quran itu adalah Sahih Al-Bukhari. Namun ada yang mengatakan atau mencatut nama beliau dan mengatasnamakan, memfitnah kalau beliau tidak bermazhab. Nah, ini harus dibedah nih. Sebelum saya memberikan penjelasan, ada baiknya teman-teman menyaksikan tayangan video berikut ini sekitar berapa detik. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya, tetapi tidak wajib untuk bermazhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang empat. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang empat. Dia punya mazhab sendiri ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya mazhab siapa? Mazhabnya Imam Al-Bukhari ya. Imam Al-Bukhari itu termasuk dari madhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i kunut, Imam Al-Bukhari kunut. Al-Bukhari itu kunut, Pak. Nah, kadang-kadang suka unik di sini, kunut itu bid'ah, tapi mengambil hadis Imam Al-Bukhari. Aneh itu. Aneh. Si Ustadz Firanda Adirja menyatakan bahwasanya tidak wajib bermazhab. Benar. Tidak ada kewajiban untuk orang yang seperti apa dulu. Seperti itu. Untuk orang seperti apa dulu yang tidak berbaca mazhab itu? Kalau baca terjemahan saja, tidak ngerti gramatikal bahasa Arab, lalu tidak mengikuti mazhab, mau ikut siapa? Pertanyaannya, apa Anda kira semua imam itu terlahir begitu saja dengan pengetahuan tanpa adanya belajar? Bahkan Imam Syafi'i juga belajar kepada imam mazhab sebelumnya. Emangnya Imam Syafi'i berguru sama siapa? Seperti itu. Ini fitnah lagi terhadap Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari itu dia berkunut subuh, tapi kalian mengatakan kunut subuh bid'ah, Wahabiyun ya, seperti itu. Walaupun akhir-akhir ini ada yang melunak katanya Hilafiyah, tapi terdahulunya Wahabiyun ini banyak yang menyatakan kunut subuh adalah bid'ah. Kalau kunut subuh bid'ah, kenapa Anda mengambil hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari ini? Nih, ada 97 topik pembahasan nih. Sudah hatam belum pertanyaannya? Nah, seperti itu. Kalau belum hatam jangan memfitnah Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail namanya, bin Ibrahim bin Bardisban Al-Mughirah Al-Ju'fi. Dari Ju'fa, Bukhara, seperti maka diberikan gelar Al-Bukhari. Kok bisa dikatakan Imam Al-Bukhari oleh Ustaz tadi, Firanda Al-Wahabiyun, mengatakan bahwasanya Imam Bukhari tidak bermazhab, lalu kemana? Dan mengatakan dengan jelas tuh, saya akan melacak nanti. Kalau ada video versi yang panjang nih, dilacak nih apa mazhab yang dipelajari oleh beliau tadi mengatakan kita sedang mempelajari mazhab Imam Al-Bukhari yang kita sedang pelajari saat ini gitu. Selain 4 mazhab itu, terus Imam Bukhari itu mazhabnya apa gitu? Ya, selain yang terkenal ya dari bintang-bintang mazhab yang diakui ulama dunia itu, ya kan, pertama Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang kedua Imam Malikiyah, yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, ya kan, Muhammad bin Idris, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal yang termuda. Kalau 4 imam ini dinyatakan Imam Bukhari tidak bermazhab pada keempat ini atau salah satunya, ada mazhab Imam Al-Bukhari, mazhab apa gitu? Manjat salak gitu. Ini fitnah-fitnah yang dibuat-buat seperti itu. Adil lah kalau mengatakan yang kunut subuh bid'ah, jangan kalian meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bukhari ini. Ya. Ini hadis Sahih Al-Bukhari, kalian jangan meriwayatkan hadis dari kitab ini gitu. Itu baru adil. Ini nyatakan kunut subuh bid'ah tapi disebutkan Imam Al-Bukhari kunut subuh. Mazhabnya Asy-Syafi'i. Ulama sudah menuliskan dalam kitab Jawahirul Bukhari, baca kitabnya lengkap percaya gitu. Ada dijelaskan oleh ulama di situ. Nah, seperti itu. Atau carilah PDF-nya gitu kan, di Google sekarang sudah ada. Kalau belum ada terjemahan ya sudahlah. Selesailah permasalahan kita. Kalau misalnya bacanya harus terjemahan terus, kapan kita mau majunya? Jadi ini saja teman-teman bisa saya sampaikan, mudah-mudahan terjaga pahaman Ahlussunnah wal Jamaah teman-teman semuanya dimanapun berada. Ahlussunnah wal Jamaah kita menjaga pemahaman kita masing-masing daripada pemahaman yang sifatnya bisa malah justru menjauhkan kita dari petunjuk Allah SWT. Berbahaya sekali. Yang memfitnah Imam Bukhari tidak bermazhab. Imam Bukhari belajar dari mana gitu kan? Kalau misalnya tidak bermazhab, ini sesuatu yang cukup nyeleneh gitu kan? Bahkan imam-imam setelahnya dari Kutubus Sittah, An-Nasa'i dan yang lainnya juga ada yang ini kan kepada Imam Syafi'i. Janganlah memfitnah ulama. Ini daging ulama itu, apalagi sekelas Al-Imam Al-Bukhari itu bisa beracun nanti kalau kita fitnah dengan fitnah yang tidak pernah beliau lakukan. Beliau kunut subuh.
bermazhabnya Imam Syafi'i. Saya tegaskan di bagian akhir ini. Imam Al-Bukhari itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau kalian fitnah Imam Al-Bukhari dengan segala sesuatu, termasuk menusuk bid'ah ataupun mengatakan beliau tidak bermazhab, coba hadirkan kitabnya mana. Gitu. Hadirkan, tampilkan di kolom komentar. Nanti saya akan lacak benar nggak itu kitabnya. Tanya karangan Anda sendiri. Ya Pak Firanda ya, dan semuanya bayi-bayi Bahabiyun, tolong hadirkan kitabnya kalau mengatakan Imam Al-Bukhari tidak bermazhab. Ya, dia mentakwil, kalian mengkafirkan orang yang mentakwil Al-Quran gitu. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-88 jika dikira Imam Al-Bukhari mentakwilkan sifat Allah Subhanahu wa taala tentang wajhu. Ya, tentang wajah Allah itu dikatakan apa? Buka deh gitu tafsir Al-Quran. Bisa Ibnu Katsir ataupun yang lainnya gitu. Ya kalau yang kekinian ada Imam Tafsir Imam At-Tabari atau Imam Tafsir Imam Al-Qurtubi gitu. Bukalah kitab-kitab itu. Nanti akan ketemu juga itu. Agak tinggi lagi nanti dia tafsir fi Zilalil Quran. Di bawah nama Al-Quran gitu yang ditulis oleh Syekh Sabiq. Said Kutub gitu. Jadi jangan membatasi pengetahuan. Banyak referensi lagi. Jangan memfitnah ulama apalagi sekelas Imam Al-Bukhari ya, yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari ini dengan susah payah. Beliau ini sebelum menulis kitab ini, sebelum saya tutup video ini, itu selalu senantiasa mandi. Dalam riwayatnya disebutkan mandi dan berwudu lalu sholat sunnah 2 rakaat. Lalu meletakkan hadis. Ini ada 7.000 hadis lebih yang dicantum dalam kitab ini. Jadi pertanyaannya, pernah nggak diajarkan sama Rasulullah SAW? Gitu. Untuk menyalin dulu hadis itu tidak boleh dicatat. Tapi kenapa sekarang kitab hadis bisa kita dapatkan? Dulu nggak boleh disalin. Ada beberapa sahabat yang membakar catatan daripada hadis-hadis itu. Karena hadis bisa dipalsukan. Maka kita sudah diberikan anugerah oleh Allah SWT, adanya ulama yang menjaga ini, kita bisa menikmati, tinggal mengkaji, mempelajarinya. Jangan pula difitnah dia tidak bermazhab. Dia selalu sholat sunnah 2 rakaat atau mandi, lalu wudu, sholat sunnah 2 rakaat, lalu mendirikan sholat sunnah 2 rakaat itu, baru menulis 1 hadis dalam kitabnya. Itu dilakukan terus-menerus agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau namanya beliau diwangikan, diharumkan oleh semua sampai sekarang disebut-sebut oleh para pembelajar, para ulama, para pengajar semuanya, dan diberikan pahala yang tidak terkira, kita bisa menghitungnya. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sepercik kebaikan dari Imam Al-Bukhari ini. Jangan difitnah, beliau tidak bermazhab. Beliau bermazhab mazhabnya Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.